Saya lanjutkan dari penjelasan saya yang sebelumnya. Di sini, sebelumnya saya ingin menginfokan, mohon maaf karena sempat terputus tadi, sambil menunggu yang lain karena kita juga keterbatasan waktu, jadi saya langsung lanjut lagi dari yang tadi ya. Untuk mencari fraksi seharusnya semuanya sudah pada paham, karena tadi di awal sudah saya jelaskan. Yang jelas persamaannya adalah sebagai berikut, yang mana NI sama dengan NI0 plus VI per epsilon per N0 plus V kali epsilon. Nah, di sini, kalau misalnya I berarti Y komponen CO, Y komponen H2O, Y komponen CO2, dan Y komponen H2. Kemudian Ni itu adalah mol dari komponen tersebut yang mana persamaannya adalah sebagai berikut dan N yang adalah sebagai berikut. Ingat karena ini reaksinya tunggal, maka kita menggunakan persamaan untuk mencari fraksi untuk yang tunggal. Nah, karena di sini N itu adalah N0, N mula-mula yang dijumlahkan di sini adalah 1 plus 1 sama dengan 2 plus V kali epsilon. V-nya di sini itu adalah 0 kali epsilon, ya sudah 0 kali epsilon, 0, itu ya. Terus kemudian di sini persamaannya jadi sebagai berikut. Nah, kemudian kita masukkan YH2 kalikan YCO2. YH2 kan epsilon E dikalikan per 2 kalikan YCO2 itu adalah epsilon E per 2. Ini dikalikan ini, itu adalah epsilon E kuadrat per 4. Nah, terus kemudian per ini kalikan ini, itu adalah 1 min epsilon E kuadrat per 4. Nah, 4 sama 4-nya bisa saling coret, sehingga persamaannya tinggal sebagai berikut. Dari persamaan ini kita bisa menghitung nilai epsilon E-nya. Sehingga epsilon E atau fraksi dari H2O atau steam yang bereaksi adalah 0,5 atau konversi dari H2O yang bereaksi adalah 0,5. Berikutnya, oh ya, sebelum saya lanjut ke persoalan yang berikutnya, untuk membaca grafik ini paham ya? Yang pertama kalau di soal pasti kita diketahui suhunya, kita cari dulu dari 1/T kali 10 pangkat 4 itu hasilnya berapa. Terus kemudian kita tarik garis hingga ke persamaan yang ingin kita tuju. Persamaan yang ingin kita tuju adalah reaksi yang ingin kita tuju. Misalnya di soal adalah yang CO plus H2O, berarti kita tuju sampai garis ini. Kalau misalnya di soal adalah yang 2C plus 2H2, berarti kita tarik sampai sini. Itu ya, terus kemudian kita dapat len K, ingat ini adalah len. Sementara kita yang ingin dicari itu adalah K, maka kita harus cari eksponensialnya. Eksponensial dari ini. Itu untuk cari K-nya. Nah, untuk soal yang B, sama seperti soal yang A, cuman di sini tekanannya adalah 10 bar. Nah, berapa nilai epsilon E-nya? Kalau misalnya tekanannya diganti 10 bar. Nah, kita lihat dari persamaan yang ini dulu. Nah, saat awal persamaannya adalah sebagai berikut. P per P0, 10 per 1, 10. Pangkat 0, berapapun yang dipangkatkan 0, nilainya adalah 1. Maka persamaannya tetap jadi sebagai berikut. Karena yang berubah hanya P-nya, sementara persamaannya tetap, mol awalnya tetap, dan data-data yang lainnya sama, maka nilai epsilon E-nya adalah tetap 0,5. Terus kemudian yang C, sama seperti yang A, tetapi di sini diketahui bahwa ada 2 mol nitrogen yang termasuk di dalam reaktan. Sehingga di sini bentar. Mohon maaf.
Sebentar ya. Baik, kita lanjut lagi. Di sini, eee, baik kita lanjut lagi di sini sampai yang C tadi. Kalau misalnya dia ketahui mol awal dari N2 adalah 2, maka persamaannya nah, nitrogen itu tidak ada di dalam reaksi ini, jadi tidak memberikan pengaruh. Jadi yang di sini kan, hanya ada H2, CO2, CO, dan H2O. Sementara nitrogen ini kan sebagai inert, ya kan? Nah, dia itu tidak berpengaruh karena nilai inert adalah nol, maka epsilon E-nya pun tetap sama. Untuk yang D, ada 2 mol H2O dan juga 1 mol CO. Jadi diketahui, dari persamaan ini bahwa mol H2O-nya adalah 2 dan mol CO-nya adalah 1. Nah, dari persamaan ini berarti kan yang berubah, yang ini kan persamaannya ini tetap tekanannya kan tetap 1. Nah, kemudian, data-datanya juga persamaannya ini kan jadi tetap seperti ini. Nah, kemudian yang berubah di mana? Yang berubah adalah di mencari fraksinya. Ini kan tadi sebelum ini saya tunjukkan dulu persamaannya kan adalah sebagai berikut. Nah, P per panelnya kan tetap, kemudian V-nya, pangkat V-nya kan juga tetap 0. Nah, oleh karena itu persamaannya yang E ini tetap seperti ini, yang berubah adalah di fraksinya. Nah, karena yang fraksinya yang berubah, maka kita cari dulu satu persatu. Tadi mol awal dari CO itu adalah 1 min epsilon E per mol totalnya adalah 2 plus 1 yaitu 3. Kemudian H2O 2 min epsilon E per 3, kemudian yang CO2 dan juga H2-nya adalah sebagai berikut. Kemudian kita masukkan ke dalam persamaan ini, hasilnya adalah sebagai berikut. Maka epsilon E-nya adalah sekian. Nah, untuk fraksi, dari steam atau H2O yang bereaksi itu adalah ini kan untuk 2 mol H2O. Nah, untuk satu steam 1 H2O yang bereaksi itu adalah tinggal 0,667/2. Ingat epsilon E ini untuk 2 mol H2O. Sementara yang ditanyakan itu adalah untuk 1 mol steam atau 1 mol H2O. Maka hasilnya adalah sebagai berikut. Sementara yang E, untuk yang E sama kondisinya sama seperti yang A, cuman di sini yang beda adalah 1 mol H2O dan juga 2 mol CO. Maka persamaannya adalah sebagai berikut, terus kemudian kita akan perhitungan epsilon E-nya adalah sebagai berikut dan juga yang F untuk 1 mol H2O dan 1 mol CO dan 1 mol CO2, nanti yang berubah adalah di fraksinya, maka nanti epsilon E-nya adalah sebagai berikut. Gitu ya. Untuk yang G sama seperti yang A, hanya saja di sini suhunya berubah menjadi 1650. 1650 per 10 pangkat 4 per ini kan ada persamaannya adalah yang ini, 1/1650 kali 10 pangkat 4, itu hasilnya adalah 6,06. 6,06 ya, sekitar di sini. Dan kita tarik sampai menyentuh garis dari reaksi ini, kemudian tarik ke samping, hasilnya adalah di sini minus ya, minus 1,15. Maka K-nya sekian, hasilnya epsilon E-nya adalah sekian. Nah, di sini kesimpulannya adalah reaksinya adalah eksotermis dan konversi menurun dengan menurunnya temperatur. Jadi kan tadi saat awal suhunya adalah 1100 Kelvin.
Nah, saat di sini suhunya adalah 1650, ya. Bagaimana dengan nilai konversinya? Saat 1650 konversinya adalah 0,36. Saat 1100 tadi konversinya adalah 0,5. Ini tadi 1100 Kelvin. Terus kemudian yang ini 1650. Dengan meningkatnya suhu, maka konversinya semakin menurun. Jadi tadi saat ini kan 0,5. Kemudian saat 1650, saat suhunya makin meningkat, ternyata konversinya makin turun 0,36. Itu reaksinya adalah reaksi eksotermis. Baik, untuk latihan soal yang ini mungkin ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu. Saya berikan waktu, silakan dikerjakan untuk yang ini tadi, tidak perlu dikumpulkan, dikerjakan saja saat sekarang juga, supaya, lebih memahami ya. Untuk tadi kan saya langsung membahas untuk yang soal D, E, F, dan G. Ini kan tadi langsung jawaban-jawaban. Silakan dikerjakan ulang untuk mencari fraksinya, untuk mencari nilai epsilonnya, silakan dikerjakan ulang. E yang soal D sampai G tidak perlu dikumpulkan, sekarang juga dikerjakan. Terus kemudian kalau sudah dikerjakan, silakan kalau misalnya ada yang kurang paham atau yang ingin ditanyakan. Sekarang saya berikan waktu 15 menit ya, untuk mengerjakan soal D sampai G, tidak perlu dikumpulkan, hanya dikerjakan saja. Setelah itu, setelah 15 menit kita akan diskusi lagi, tetap join ya, tetap join. Silakan nanti kita akan diskusi lagi, siapa tahu ada yang ingin ditanyakan atau mungkin ada yang belum paham. Untuk soal D sampai G, ini tidak perlu dikumpulkan, ini hanya untuk latihan soal di kelas saja, supaya lebih memahami untuk mencari fraksi, untuk mencari epsilon E. Ingat yang ini tadi,
yang ini tadi, untuk mencari nilai K untuk campuran gas ideal yang mana dia menggunakan persamaan fraksi mol. Nah, di sini, ada untuk persamaannya ini adalah untuk reaksi yang tunggal. Dari hasil pekerjaannya apakah ada yang ditanyakan? Ini tadi ada yang bertanya untuk soal yang D, kenapa kok di sini dibagi 2? Itu karena kita di soal diketahui bahwa mula-mula yang diketahui adalah 2 mol H2O. Sementara di soal yang diketahui itu adalah 2 mol H2O. Sementara di soal yang ingin ditanyakan adalah berapa nilai konversinya untuk konversi H2O untuk 1 mol H2O. Jadi makanya dibagi dengan 2, itu ya. Baik, jika sudah paham semua, untuk tugasnya sebelum saya akhiri perkuliahannya, untuk tugas, bab 13 ini silakan dikerjakan di Speed Finance edisi 7 problems 1310, 1316, dan 1321. Tugas ini seperti biasa dikerjakan di kertas folio atau kertas HVS, kemudian nanti di-scan, kemudian di-upload di ULS sampai batas waktunya adalah 16 Mei. Itu ya. Silakan dicatat dulu tugasnya 13, 10, 16, dan juga 21. Jika tidak ada yang ingin ditanyakan lagi, saya akhiri perkuliahan online pada hari ini. Terima kasih untuk semua kehadirannya. Oh ya, kehadirannya ini tadi sudah saya absen juga, untuk yang meeting 1 dan juga untuk yang meeting yang kedua ini. Sampai ketemu di pertemuan minggu depan. Jangan lupa untuk selalu ini ya, update di ULS supaya tahu info yang terbaru. Terima kasih untuk kehadirannya, selamat siang.